massa, serentak dan terorganisir untuk tidak tunduk di bawah kekuasaan, kalau saya artikan begitu, tidak tunduk di bawah kekuasaan kolonial Indonesia dan menuntut kembali hak penentuan nasib sendiri melalui referendum yang jujur, damai dan demokratis. Itu pengertian dari mogok sipil. Contoh-contoh mogok sipil yang kita biasa dengar itu di mana saja? Mogok sipil kemerdekaan itu biasanya contohnya di mana? Afrika Selatan. Terus di mana lagi? India. Di mana lagi? Yang orang karena mogok sipil baru merdeka. Yang tuntut mogok karena menuntut hak politik, kesetaraan gender, terus itu apa? Gimana? Misalnya Bolivia, terus di mana lagi? Kalau Martin Luther King itu dia bikin bagaimana? Pembentangan sipil di Amerika Serikat. Apa itu? Memperjuangkan diskriminasi apa itu? Diskriminasi, nanti diskriminasi rasial ya. Terus menjatuhkan diktator itu mogok sipil di mana biasanya? Yang orang nggak jatuh diktator penguasa. Contohnya di mana saja? Polandia apa? Di mana lagi? Filipina? Marcos yang bekas jatuh di Filipina tahun berapa? Di mana lagi? Di Indonesia lagi, situasi Filipina. Di mana lagi? Jadi ada Chili, ada Serbia. Kalau kita nonton yang di Serbia biasa nonton film-film non-violent movement. Nah, Serbia yang mereka turun, rakyat turun, kasih turun penguasa. Nah, itu juga. Terus yang terakhir itu misalnya okupasi di Syria. Yang terakhir tahun 2019 ini ada yang melihat mogok sipil di mana lagi? Terakhir Prancis, terus India yang melibatkan ratusan juta itu di mana? India, Kongo, di mana yang melibatkan pergumulan sipil dan memakan korban paling banyak lagi di mana-mana? Palestina, misalnya. Jadi India itu sekitar 200 juta buruh yang turun untuk mogok. Itu contoh-contoh. Jadi apakah hampir semua mogok sipil itu berhasil atau tidak? Ada yang berhasil, ada yang hanya berhasil tapi hanya mengganti kekuasaan, tetapi tetap situasinya sama. Itu sama seperti di Indonesia, reformasi 1999 misalnya. Atau misalnya di Filipina. Oke, jadi kita kembali lagi karena kita selalu kebanyakan mahasiswa, jadi selalu lihat segala sesuatu dari landasan teori mogok sipil. Landasan kita mogok sipil itu apa? Kenapa kita mau mogok sipil? Landasannya pertama karena landasan kita mogok sipil pertama karena kebenaran sejarah. Kebenaran sejarah yang mana? Tentang ilegalitas penguasa Indonesia di West Papua. Kenapa tidak dibenarkan? Karena secara hukum internasional keberadaan Indonesia di West Papua ilegal.
Kenapa ilegal? Karena tidak ada satu resolusi PBB yang menyatakan bahwa keberadaan Indonesia di West Papua itu sah secara hukum internasional. Resolusi 2504 PBB itu hanya mencatat bahwa pernah terjadi pepera di Papua, tetapi tidak ada resolusi resmi yang menyatakan, ada pernyataan bahwa dengan pepera, setelah dilaksanakan pepera dengan sah Indonesia memiliki West Papua atau West Papua telah menjadi bagian dari NKRI secara sah. Itu tidak pernah, tidak ada bukti. Mereka hanya menolak, mencatat bahwa terjadi pepera. Artinya bahwa itu kebenaran sejarah yang harus melandasi kenapa Papua merasa bahwa kami punya orang tua tidak pernah angkat anak panah, tidak pernah angkat tombak untuk melawan kolonialisme Belanda untuk mendirikan NKRI di Papua, mendirikan negara yang bernama Indonesia di Papua. Atau ada yang pernah begitu? Tidak ada ya. Yang pernah berjuang untuk mendirikan Indonesia, tidak ada sejarah yang mencatat begitu. Artinya tidak ada korelasi politik perjuangan kemerdekaan Indonesia dan West Papua. West Papua punya garis politik, sejarah politik yang berbeda, yang pernah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua. Oke, itu tentang kebenaran sejarah. Yang kedua adalah realitas perintasan. Jadi kenapa kita bermodok? Kenapa kita mau berhenti? Ya, mari kita bilang kita berhenti, hentikan ini, hentikan itu. Karena realitas perintasan. Siapa yang bisa jelaskan realitas perintasan di Papua? Orang Papua berapa jumlah hari ini? Dari data BPS 4 juta sekian. Yang realitas yang benar berapa? Orang asli Papua hanya 2.700.000 sekian. Daripada wilayah yang sudah jadi minoritas itu misalnya Hollandia, di Jayapura itu hanya 4% orang asli Port Dubai. Solo sudah biasa kita sebut Indonesia Bini di situ. Merauke juga begitu. Sudah berapa ribu orang pendatang yang dimuntahkan dengan kapal setiap 1 minggu 3 kali di Papua. Satu kapal itu 3.000 dia orang pendatang di Papua. Mulai dimuntahkan di sebagai utara dan selatan. Mulai Solo masuk misalnya Bintuni, Nabila, Serui, Biak sampai Jayapura itu 3.000 satu kapal. Berkira. Baru orang ini sembunyi di mana? Orang ini sembunyi di suluk-suluk. Jadi pulau-pulau ilegal, bumi ilegal, mining. Kalau Nabila itu kampung-kampung baru, kota-kota baru itu sudah mulai kuat di arah Magari ke sana, terus Arawasio ke sana. Itu sudah nama-nama kampung dan mereka kasih nama-nama kampung itu sendiri ke sini. Kalau pemukiman baru, kampung yang ditemukan. Kenapa orang pendatang itu mengancam kita di Papua? Karena mereka datang di backing oleh militer, diberi akses oleh pemerintah daerah, sama dulu mereka dapat KTP. Terus bagaimana sekarang Papua, misalnya Wamena, Timika, Maduri itu yang orang-orang Papua yang tinggal di kampung-kampung itu tidak ada lagi manusia kosong. Kalau kamu lihat di kampung-kampung dulu orang banyak, kita masih bisa lihat orang, bisa sama tahu rumah-rumah ada asap. Tapi kalau kamu lihat kampung sekarang kosong, gimana? Karena uang yang ratusan juta itu habis, mereka harus beli di kampung, jadi mereka semua lari di kota. Dan dari kota apa yang terjadi? Pembunuhan perempuan, tabrak lari mulai jalan. Setiap hari di rumah sakit yang keluar mayat itu di atas 10. Orang Papua habis. Artinya, kenapa kita bermogok? Karena ada ancaman kemanusiaan. Harus ada sikap mogok yang dilakukan kalau kita mau selamatkan orang Papua. Kalau masih menganggap orang Papua harus eksis
50 tahun, 100 tahun, 500 tahun ke depan. Itu realitas. Itu manusianya. Sekarang bagaimana dengan dia punya alamnya, hutannya? Kalau hutan Papua itu setiap tahun habis itu berapa hektar kan bayangkan? Kementerian Kehutanan dan Lingkungan itu kasih izin kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit, perusahaan-perusahaan itu gampang saja mau kasih izin. Jadi Greenpeace itu dia sudah kasih catatan tahun 2011 itu 4.036 hektar 436.000 hektar hutan Papua itu habis setiap tahun. Yang orang bilang ini paru-paru kedua dari yang terbesar kedua di dunia dari Brasil, setelah Brasil masuk. Itu setiap tahun 436.000 lebih hektar yang habis di Papua. Hutan Papua habis. Setelah hutan, tanahnya mereka gali untuk temukan emas di sini. Baru illegal logging, setelah itu illegal mining masuk. Di-backing oleh Pemda, di-backing oleh TNI Polri. Manusianya habis, hutannya dihabiskan juga. Itu realitas kelintasan di Papua. Sementara kita orang Papua yang ada ini, pola apa yang mereka pakai supaya kita lupa terhadap kelintasan? Orang coba konsentrasikan kita dengan hal-hal program-program kebijakan pembangunan yang Indonesia buat. Kamu bayangkan setiap hari orang di kampung-kampung sampai hari ini orang masih sibuk bicara tentang pilkada, siapa yang menang kemarin, besok PPKR di sini, kenaikan pangkat bagaimana. Setiap hari orang Papua itu hanya diskusi itu. Kenapa mereka diskusi itu? Ya, karena untuk bertahan hidup mereka harus kerja di Indonesia. Suka tidak suka mereka harus kerja di Indonesia baru bisa maju, bisa biaya dia punya anak, bisa buat rumah yang bagus, Bapak punya mobil yang baru, Bapak punya apa? Rumah yang bagus. Dan kita setiap mati kuliah keluar dengan jaminan bahwa setelah kuliah kita akan pulang dan menjadi orang-orang yang berguna. Yang berguna itu orang sudah tahu. Indonesia sudah kasih tahu bahwa yang berguna itu adalah kau sarjana, kau jadi PNS, kau berbakti di luar Indonesia sampai kau mati itu baru kau dikatakan berguna. Sudah dikasih tahu begitu. Sementara kau tidak perlu bicara tentang realitas penelitian, tidak perlu bicara. Karena kau digaji dari situ, kau macam-macam, kau lepu dengan cara apa? Kau bilang kau tangkap kau yang KPK. Besok itu orang Papua banyak yang dapat tangkap dan kamu bayangkan Otsus kalau mau berakhir besok, cara salah satunya Indonesia akan buat itu adalah membuat Otsus gagal dan digagalkan oleh orang Papua. Karena apa? Ukurannya semakin banyak pejabat Papua yang besok mereka akan tangkap dan mereka akan kampanye ke internasional bahwa orang Papua sendiri yang gagalkan Otsus di Papua. Jadi logika saya biasa bingung kawan-kawan yang masih kuliah selalu itu kawan-kawan semua konsentrasi di berbagai macam ilmu, disiplin ilmu ya, pembangunan, manajemen, ekonomi, semua. Tapi coba kamu bayangkan apakah yang kita kasih masuk dalam otak tentang bagaimana membangun Papua itu akan menjadi kita untuk menyelamatkan orang Papua ke depan dalam Indonesia atau tidak? Coba jawab pertanyaan itu. Untuk kita semua yang sedang belajar. Saat juga belajar tentang realitas penelitian setiap hari dengan main di jalan-jalan, masuk ke luar penjara. Tapi